Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, marilah kita mulai dan kita buka pembelajaran pada hari ini seperti biasa dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah dan selawat seperti biasa. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Gurrati a'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. أمر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين والروحانيين والصديقين والشهداء والصالحين خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ومشي القادري والنقشبندي ورسول الله ولهم الفاتحة. آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومشايخنا ومن أرواح مرشدنا خصوصا صاحب السر الوافي والأخلاق الناكي والفهم الصافي سيدنا الشيخ أحمد أسراري بن محمد عثمان الإسهاقي وعلى هذه النية الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد حبيب المحبوب شافي العلال ومفرج الغروب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت ليلتي أدركني وأغثني يا رسول الله. Terima kasih. Apa kabar? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan dan naungan Allah, tetap dalam keadaan Islam, iman, sehat walafiat. Amin. Baiklah, hari ini kita akan memulai pembelajaran bahasa Indonesia kelas 12 pendidikan dunia formal Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah. Saya sudah menyusun meringkas kurikulum untuk PDF kuliah kelas 12, di mana materi pokoknya itu adalah diantaranya adalah satu, seperti yang saya ujikan pada penilaian akhir semester kemarin. Ya, dalam aspek berbicara adalah kalian setelah lulus dari PDF kuliah ini harus cakap, terampil dan mahir berbicara di depan orang banyak dengan menyampaikan kata sambutan, mau'izah hasanah atau ceramah dan khutbah. Yang pertama. Ya. Yang kedua, dalam aspek menulis adalah di antaranya menulis surat lamaran pekerjaan. Karena kalau kalian nanti ingin bekerja di sektor formal, salah satu syarat yang harus kita buat, yang harus kita lakukan adalah membuat surat lamaran pekerjaan. Ini dalam hal menulis. Ya. Kemudian dalam hal mendengar, sama nanti kita akan mendengarkan teman kita menyampaikan sambutan
menyampaikan ceramah, membaca puisi, atau mendengarkan puisi, dan juga mendengarkan teman kita di dalam kelas berkhutbah. Itu mendengarkan. Ya. Dalam aspek membaca adalah materi pokoknya adalah kita memahami ide pokok yang ada di tajuk rencana atau editorial media cetak. Dan saya yakin materi pokok ini akan bermanfaat bagi kehidupan kalian nanti. Baik, yang pertama, materi kita adalah berbicara. Karena belajar bahasa Indonesia itu ada 4 aspek kegiatan. Apa saja? Ya, mendengar. Ya, mendengar. Setelah mendengar, berbicara. Setelah berbicara, menulis dan membaca. Itu urutan perkembangan berbahasa manusia. Jadi kita bisa berbicara saat ini karena kita bisa mendengar. Seandainya kita tidak bisa mendengar, tentu kita tidak bisa berbicara. Jadi urutannya itu ya. Mendengar, berbicara, menulis, membaca. Loh, kok menulis dulu, kok tidak membaca? Iya. Coba Anda perhatikan. Kalau ada anak kecil ya, melihat kakaknya belajar, apa yang dilakukan? Dia meniru kakaknya menulis, ambil pensil atau bolpen, dia coret-coret tembok. Nah, menurut para pakar psikologi perkembangan anak, perkembangan berbahasa manusia itu urutannya, saya ulangi lagi, adalah mendengar. Yang kedua, berbicara. Setelah itu menulis, baru membaca. Baik, harus kita pelajari. Bukankah kita sudah bisa mendengar, sudah bisa berbicara, sudah bisa menulis, sudah bisa membaca? Iya, kita sudah memiliki potensi itu. Potensi atau kemampuan ini melalui pembelajaran bahasa Indonesia kita tingkatkan menjadi dari mampu menjadi apa itu? Dari mampu menjadi cakap, menjadi terampil, menjadi mahir. Oke lah, misalnya, saya nggak perlu belajar berbicara, kan sudah berbicara. Baik, apakah Anda mahir, cakap dan terampil berbicara di depan orang banyak? Saya yakin tidak semuanya cakap, terampil, dan mahir. Untuk itu, melalui pembelajaran bahasa Indonesia, mari kita tingkatkan 4 kemampuan bahasa kita. Ya. Kemarin sudah saya ujikan, materinya belum diberikan kok langsung. Saya ingin mengetahui sejauh mana keterampilan, kecakapan Anda mendengar. Ya, kemarin pada waktu ujian kan saya menyampaikan, tulislah sambutan singkat atas nama tuan rumah atau sohibul hajah. Kalau Hadratus Syarul Muya itu kurang berkenan menggunakan kata sohibul hajah, tapi sohibu hadhil hajah atau tuan rumah atau panitia pelaksana. Tapi alhamdulillah rata-rata sudah bisa, meskipun di sana sini masih banyak kekurangan. Itu wajar. Cuma saya bisa memetakan, bisa memotret ya, kemampuan kalian di dalam mendengar. Kalau kalian itu betul-betul menyimak, saya yakin Anda tidak 1-2 kali mendengarkan orang berbicara di depan orang banyak, menyimak, mendengar, melihat, menonton orang yang sedang berbicara di depan orang banyak, atau ceramah, sambutan, atau apa saja. Saya yakin pernah itu, dan tidak hanya 1-2 kali, bahkan sering. Ya. Baik, secara keseluruhan kemarin hasil penilaian akhir semesternya bagus ya. Cuma ada yang keliru. Nah, ini diminta menulis sambutan kok malah menyusun sebuah susunan acara dalam sebuah acara. Nah, baiklah,
saya hari ini ingin menyampaikan sistematika susunan teks sambutan. Sambutan dulu, jangan ceramah dulu. Pekan depan kita nanti ceramah. Ya, baik. Namanya sambutan itu berbeda dengan pidato, dengan ceramah, tapi masih dalam ruang lingkup public speaking atau berbicara di depan orang banyak. Namanya sambutan ya sekedarnya menyambutan. Apa intinya? Baik, tolong disimak baik-baik dan tolong kalian jangan menjadi pendengar yang setia. Ya, pendengar setia itu apa? Dia hanya mendengarkan, ya. Tapi menjadi pendengar yang aktif. Tolong dicatat, ya, sistematikanya. Baik. Ya, hampir sama sih dengan ceramah, tapi nanti berbeda. Nanti kita coba cari perbedaan antara sambutan dan ceramah. Ya. Baik, sistematika sambutan. Ya. Tolong ditulis ya. Sistematika atau susunan sambutan. Apa kira-kira yang pertama? Ketika orang bicara apa? Yang pertama adalah tentu ini kelaziman ya, karena berbicara tentang berbahasa itu harus memperhatikan kelaziman dan kepatutan. Lazimnya di kalangan umat Islam Indonesia, orang di dalam mengawali pembicaraan di depan orang banyak, baik itu sambutan, ceramah, pidato, adalah salam. Ya. Tentu tahu kan kalian salam, kena-kena rek nih kayak iso salam ya. Yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita orang Islam tentu menggunakan salam pembuka yang Islami. Ya. Satu adalah salam pembuka. Ya, saya ulangi, sistematika susunan sambutan yang pertama adalah salam pembuka. Catat. Kemudian yang kedua adalah muqaddimah. Dalam bahasa Indonesia itu muqaddimah itu ya pendahuluan. Apa isinya? Lazimnya di kalangan umat Islam Indonesia itu berbahasa Arab. Contoh setelah salam ya. Pertama kan salam tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus apa? Yang terhormat atau tidak? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Dan banyak sekali muqaddimah. Ya. Salam muqaddimah berbahasa Arab. Apa isinya muqaddimah itu? Adalah memuji kepada Allah, hamdalah dan sholawat. Ini intinya. Seperti dalam rukun khutbah. Ya, saya ulangi lagi. Yang pertama adalah salam pembuka. Yang kedua adalah muqaddimah berbahasa Arab yang isinya itu hamdalah dan sholawat. Dan banyak nanti bisa Anda cari sendiri itu ya. Di kitab-kitab juga banyak. Yang ketiga apa? Sapaan. Menyapa dulu. Ya, sapaan penghormatan. Saya ulangi lagi. Yang pertama salam pembuka. Yang kedua muqaddimah. Yang ketiga sapaan penghormatan. Ya. Yang ketiga adalah sapaan penghormatan. Apa itu sapaan penghormatan? Menyapa orang-orang yang ada di hadapan kita. Ya, menyapa, jadi yang disapa itu adalah mereka yang berada di hadapan kita, yang hadir di majelis itu, yang hadir di dalam acara itu. Kalau tidak hadir,
orang meninggal misalnya, atau diundang tapi belum datang, kaidahnya, etikanya ya tidak usah disapa. Ya, contoh sapaan adalah hadratul mukarram, yang kami muliakan, yang terhormat, yang kami hormati, dan tidak perlu disapa satu persatu nama orang yang hadir di dalam acara ini. Tidak perlu. Dan etika dan cara menyapanya adalah sapa dulu. Disapa dulu orang yang paling terhormat, yang paling kita hormati, yang hadir di majelis itu. Kalau di situ ada hadir, ada ulama, ada kiai, beliau-beliau kita sapa dulu. Contoh hadratul mukarramin, para habib, para masyayikh, para kiai yang kami muliakan. Dan saya kira tidak perlu disebut satu persatu. Itu namanya ngabsen. Misalnya ada 10 habib, 10 kiai, 10 bupati, 10 menteri. Kalau kita sapa satu persatu, waktu kita akan habis untuk menyapa. Contoh, yang kami muliakan Habib Allah bin Haddar, yang kami muliakan Habib Umar, yang kami muliakan Habib Kiai Haji. Jadi kita hanya mengabsen. Ya, jadi tidak perlu disapa semua. Ya. Kalau di dalam kaidah, di tata cara sambutan sapaan al-hikmah, itu sebenarnya sudah kita buat. Jadi yang disapa itu jangan personnya, jangan satu persatu, cukup 1-2 orang aja. Cara menyapanya gimana? Contoh misalnya kalau memang ada para habaib yang kami muliakan, nah khusubidik, Habib siapa sebutkan, yang terhormat, para yang kami muliakan, para masyayikh, para kiai, bapak ibu hadirin yang kami hormati. Jadi itu. Jadi tidak perlu disapa satu per satu. Saya ulangi lagi. Yang pertama adalah salam pembuka. Yang kedua adalah muqaddimah. Yang ketiga adalah sapaan penghormatan. Sekarang yang keempat. Yang keempat itu kalian seperti saya sampaikan tadi, ya. Dalam berbahasa kita harus memegang prinsip kepatutan dan kelaziman. Ya. Salam pembuka, muqaddimah, sapaan penghormatan. Yang keempat adalah saya menyebutnya dengan pendahuluan. Loh, kok ada pendahuluan lagi Ustaz? Ini kelaziman, ya. Kelaziman. Tadi kalau sudah ada muqaddimah ya pendahuluan berbahasa Arab. Ini berbahasa Indonesia. Ya, berbahasa Indonesia. Contohnya seperti apa? Pertama-tama, yang biasa lazim di beberapa pondok pesantren ya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam. Jadi pendahuluan ini adalah isinya sama dengan muqaddimah, mengajak memuji kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah. Sebenarnya tidak usah ya, tapi ini sudah kelaziman. Jadi salam pembuka satu, kedua muqaddimah berbahasa Arab, yang ketiga sapaan penghormatan, yang keempat pendahuluan berbahasa Indonesia atau bahasa daerah, di mana isinya pendahuluan ini adalah memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah, atau mengajak audien, hadirin, mustami'in, mustami'at, ya, itu bersyukur dan memuji kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah. Kemudian kelima, ya, sampaikan. Kita menyampaikan sambutan itu atas nama siapa? Contoh, pada kesempatan yang baik ini perkenankanlah saya mewakili atau saya sebagai beritahukan, sampaikan kepada audien, kepada hadirin, Anda itu atas nama siapa? Anda itu sambutan atas nama siapa? Ya.
Pada kesempatan ini saya mewakili Sohibul Hadil Ajab. Pada kesempatan ini saya mewakili keluarga dari mempelai putra. Pada kesempatan ini saya atas nama panitia sampaikan dulu. Ini yang kelima ya. Yang pertama tadi salam pembuka. Saya ulangi lagi, dicatat. Ya. Salam pembuka, muqaddimah, sapaan penghormatan, pendahuluan. Yang kelima, sampaikan Anda itu sambutan atas nama siapa. Ya. Baik. Dalam hal memuji tadi ya, kembali ke nomor 4 tadi ya. Apa tadi isinya pendahuluan? Isinya pendahuluan adalah apa? Isinya pendahuluan adalah memuji dan bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada Rasulullah. Ya. Yang lazim kalau di pondok-pondok itu adalah pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah, kata Gus Dur ya. Kita panjatkan puji dan syukur. Puji dan syukur tidak usah dipanjatkan karena bisa memanjat sendiri. Jadi kalau dipikir-pikir benar ya. Coba Anda perhatikan kalimatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur. Siapa yang dipanjatkan? Puji dan syukur. Ya, nanti Anda tolong susun kalimat yang baik. Contoh, marilah kita bersama-sama memuji akan kebesaran Allah dan senantiasa bersyukur atas segala nikmatnya. Ya. Tapi kalau mau panjatkan puji dan syukur juga tidak apa-apa sih ya. Tapi kalau disimak betul-betul kalimat ini memang marilah kita panjatkan puji dan syukur. Puji dan syukur tidak usah dipanjatkan kata Gus Dur itu ya, karena bisa memanjat sendiri. Yaitu yang keempat. Yang kelima, saya ulangi lagi. Yang kelima adalah sampaikan Anda berbicara itu atas nama siapa. Yang kelima. Sekarang yang berapa? Yang keenam. Ya. Yang keenam, sampaikan ucapan selamat datang. Ya. Marhaban awalan kami atas nama menyampaikan marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang, sugeng rawuh. Apa ya bahasa Maduranya selamat datang itu apa ya? Orang Madura itu, saya dulu kalau kecil kita teman-teman orang Madura itu miskin bahasa katanya. Ya. Tapi gini, orang Madura itu suruh menyingkat kata itu jagonya. Orang Madura itu nggak mau bertele-tele dalam berbahasa. Contoh, sawah pulo berpolo. Jadi disingkat, ya, ono kromo nak krama gitu. Tapi orang Madura itu nggak mau. Dia mengucapkan kata yang bersuku satu. Kalau buku itu kan bersuku dua. Tong itu bersuku satu. Bom itu suku satu kan. Tol suku satu. Orang Madura itu suka menyingkat, tapi kalau terlalu singkat terdiri satu kata tidak mau dia. Contoh biasanya lebat di mana? Lebat tol. Ya, enggak harus lewat tol. Di bom ada bom dua suku kan. Baik, kembali ke materi adalah yang pertama. Saya ulangi lagi ya, tolong dicatat ya. Nanti saya ditanya nih ya, saya tanyakan, saya ujikan. 1, salam pembuka. 2, muqaddimah berbahasa Arab. Yang ketiga, sapaan penghormatan. Nanti kita praktek bro. Sapaan. Yang ketiga, sapaan penghormatan. Pendahuluan berbahasa Indonesia. Kemudian sampaikan Anda itu atas nama siapa berbicara itu. Ya. Yang keenam, ucapkan selamat datang. Yang ketujuh adalah kalau apa tujuan penyelenggaraan acara ini boleh ada boleh tidak. Yang ketujuh ya, apa maksud dan tujuan acara itu diselenggarakan. Ini boleh tidak, boleh ada boleh tidak, tergantung dari acaranya. Ya, nomor 7 dikasih kurung aja, dalam kurung boleh ada boleh tidak, tergantung dari acara. Kalau kita sambutan atas nama panitia, seminar, harus kita sampaikan. Tapi kalau atas nama hajatan keluarga itu mungkin tidak perlu. Ya. Kemudian yang ke-8 adalah, ini inti ya.
8 ini inti. Sampaikan ucapan terima kasih. Terima kasih atas apa? Kehadiran. Terima kasih kehadirannya. Kemudian kalau itu panitia, terima kasih atas bantuan, sumbangan, baik itu berupa materi, apapun materi, spiritual, doa, dukungan, ya, tenaga, pikiran. Ya. Kalau memang hanya undangan biasa, maka cukup kehadirannya saja, kehadiran dan doanya. Kalau acara itu acara keagamaan. Ya, yang ke-8. Yang ke-9 adalah memohon maaf. Yang ke-9 adalah memohon maaf. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan dari segi apapun. Kalau saya nikat saja dari segi apapun. Ya. Kemudian setelah itu Anda perlu berpamitan. Ya. Intinya itu yaitu selamat datang, mengucapkan selamat datang, terima kasih, permohon maaf, dan berpamitan. Cara berpamitan, demikian ya yang ingin dan dapat kami sampaikan. Nah, itu namanya berpamitan. Ya, atau penutup lah kalau di dalam teksnya, ya. Itu berpamitan atau penutup. Ya. Demikian yang ingin dan dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kalau ada kekurangan dan kekhilafan, ya. Penutup. Kemudian akhiri dengan doa. Saya ulangi lagi ya. 1 tadi adalah salam pembuka. 2, muqaddimah berbahasa Arab. 3, sapaan penghormatan. 4, pendahuluan. 5, atas nama siapa Anda berbicara. 6, ucapkan terima kasih. 7, kalau ada atau tidak, apa maksud dan tujuan acara itu. Ya, kalau resmi ini harus, kalau acara keluarga itu tidak perlu. Ucapkan terima kasih. Terima kasih apa tadi? Kalau memang hanya kehadiran, kehadiran saja. Acara keagamaan dengan kehadiran dan doanya. Kalau acara melibatkan banyak orang, ada kepanitiaan, ya atas sumbangan dalam bentuk apapun, bantuan dalam bentuk apapun. Ya. Itu ya. Kemudian yang ke-9 adalah meminta maaf. Ya, meminta maaf atas segala kekurangan. Ya. Kemudian yang ke-10 berpamitan. Kata kuncinya sekian. Sekian demikian. Ya, jadi itu setelah itu adalah doa, berdoa. Biasanya macam-macam sih ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau para habaib biasanya orang-orang Arab langsung Allahumma berdoa. Ya. Setelah itu akhiri dengan salam penutup. Ya, bukan salam penutup. Ihdinas siratal mustaqim, itu doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu sistematika sambutan. Ya. Nanti kalian saya minta untuk praktek di depan kelas. Praktek sambutan, ada yang praktek sambutan, ada yang praktek mau ilmu hasanah atau ceramah atau pidato. Kemudian nanti ada yang praktek khutbah. Kenapa khutbah? Terus terang saya terinspirasi di SMA Al-Hikmah. Mereka itu kelas 3 itu wajib dia khutbah 2 kali. Di masjid, di kompleks sekolah itu 1 kali, dan di luar, di masjid di luar kompleks itu. Karena saya juga punya pengalaman waktu itu, ya di pondok saya itu setiap Senin malam Selasa itu ada muhadharah. Ada yang bagian MC pembukaan, ada yang baca Quran, ada yang baca selawat, ada yang sambutan, ada yang ceramah, ada yang hiburan, kemudian ada khutbah dan waktu itu untungnya waktu itu saya itu pernah melihat langsung, sering malah ya, kita juga ada praktek ya, pernah lihat teman-teman saya
di kos, di kamar, di asrama saya itu latihan khutbah. Pada waktu itu liburan bulan Desember saya pulang karena teman-teman saya di kampung itu lebih banyak yang mondok di salaf. Saya di pondok pesantren yang ada sekolahnya dan liburnya nggak sama. Ya, kalau mereka di salaf itu kan liburnya bulan Hijriah. Ya. Saya bulan Masehi. Saya bulan Desember, pulang ke desa. Ya. Yang biasa khutbah itu udur semua. Biar itu ada di antaranya paman saya udur, ada yang ada keperluan ke Surabaya, ada yang sakit. Jadi Bilal sudah pegang tongkat, sudah menyampaikan hadis Rasulullah itu, ya. Kemudian gak ada yang berdiri untuk khutbah. Yang orang tolak-tolak. Saya gak di tengah, ya. Akhirnya saya ditunjuk, orang-orang pada menunjuk ke saya. Wah, ini saya lulusan pondok, apalagi rumahnya di depan masjid. Ya. Akhirnya tidak mau, saya harus maju. Waktu kalau di Madura, saya di desa saya di Madura itu khutbah itu memang tidak pakai terjemah, ya, hanya baca gitu saja. Dengan percaya diri karena saya melihat teman-teman saya di asrama saya di pondok itu praktek, ya tahulah rukunnya. Waktu itu saya kelas 2 sanawiyah, maju saya. Dan saya ambil tongkat itu, ya, alhamdulillah lancar, ambil tongkat, melangkah 3 kali ke mimbar. Kemudian saya di sebelah kanan saya itu ada memang tumpukan tempatnya kitab-kitab yang terlibat. Saya ngambil khutbah. Setelah salam saya bilang sudah, saya setelah doa bilang itu saya salam, saya cari yang bukan. Ketemu. Ya. Saya mulai khutbah, membaca. Apa yang terjadi? Ternyata di lembaran berikutnya itu ada yang sobek. Kitab khutbah itu dimakan raya. Agak lebar itu. Waduh, ini gimana ini? Akhirnya karena saya tahu khutbah, yang penting rukunnya sudah saya sampaikan, sudah saya baca. Jadi sah ini. Akhirnya saya cari ke bulan berikutnya, gitu ya. Cari halaman yang memang utuh, tidak dimakan raya. Jadi seperti itu. Jadi kalian suatu saat nanti Anda boyong di rumah, diminta menyampaikan sambutan, diminta khutbah, diminta mau bahasa, Anda harus siap. Kalau tidak, ya itu memadukan al-fitrah, ya. Saya kira itu, tolong itu betul-betul dicatat. Nanti kita akan praktek. Pekan depan kita akan melanjutkan lagi tentang ceramah. Hampir sama tapi beda, tidak sama. Serupa tapi tidak sama. Baik, tidak ada pertanyaan. Karena kita tidak luring, tidak bertatap muka, tidak bermuajahah secara langsung. Baik, marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah, hauqalah dan doa kafaratul majlis dan nazam inti dari qasidah burdah. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwata illa billahil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karam.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad